Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Salahuddin dari kelas D 2019A. NIM saya 1905121040053. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu FTP server. FTP atau File Transfer Protocol atau Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download atau mengirimkan file ke server upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Diharapkan dengan artikel ini nantinya pembaca dapat mengerti mengenai apa itu FTP dan bagaimana cara menggunakan FTP untuk melakukan remote server. Remote server sangat berguna untuk mengelola website tanpa harus masuk dalam akun hosting atau virtual private server atau VPS. Dan berikut adalah cara FTP. Dan fungsi FTP atau kegunaan FTP adalah: satu, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Dan cara kerja FTP adalah: FTP bekerja dengan mengendalikan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Dan ini adalah contoh beberapa dari aplikasi FTP client. Dan ini adalah perintah dasar FTP. Dan di sini saya akan melakukan percobaan menggunakan software Cisco Packet Tracer, dan berikut adalah rangka percobaannya. Buatlah skema jaringan seperti yang ada di ini, dan ini saya sudah ini saya sudah membuat skemanya yang sedemikian rupa seperti yang ada di modul. Langkah kedua adalah nyalakan service FTP di counter FTP, kemudian buat user coba password. Oke, kita ke server FTP, dan sini saya sudah memasukkan ini username coba, password coba, dan ini centang semua. Dan jangan tak lupa kita on kan. Lalu pada PS1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PS1 dengan berikut. Oke, pada PC1 kita buat seperti ini, text editor yang isinya yaitu ini isi pesan dari PC1. Ini isi dari PC1. Kita save dan kita beri nama pesan PC1. Setelah itu kita silang, kita cek lagi, kita cek bahwa PC1 menjalankan perintah dir pada command prompt. Dir di command prompt, kita dir, dan ini sudah masuk, sudah benar contoh. Lalu kita buat koneksi, termasuk username password. Oke, kita cek FTP 4334342, username coba, password coba. Lalu langkah selanjutnya, setelah itu kita batal buat koneksi. Lalu kita coba download file, kita get pesan PC1.txt, get pesan PC1.txt, kita sesuai yang ada di sini. Dan saya rasa ini sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mail server, dan saya akan melanjutkan praktikumnya, yaitu
tentang mail server. Mail server adalah sebuah server layanan atau internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server email yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server di mana klien dapat mengakses server internet melalui aplikasi. Dan ini adalah fungsi mail server. Fungsi mail server yaitu mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Dan web email server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebagai sebuah email yang berada dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan berbasis web. Protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMPT (Simple Mail Transfer Protocol), POP3, Post Office Protocol Volume 3, dan IMAP. SMPT lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email yang ingin tuju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Apa itu SMPT? Simple Mail Transfer Protocol adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari local mail ke server. Dan ini adalah pengertian POP3 juga. Lalu tak perlu lama-lama, saya akan melakukan percobaan yang ada di modul. Dan angka percobaannya yaitu buatlah skema jaringan bergambar di atas, PC1, PC4. Dan ini saya sudah membuatnya. Sebenarnya ini sama seperti yang tadi, hanya membedakan yang ini saja, menghubungkan DNS server dan mail server. Langkah yang kedua yaitu tambahkan mailku.com pada DNS server. Tambahkan pada DNS server, pada mail server. DNS server, service. Dan ini saya sudah tambahkan tadi. Lalu PC1 jalankan metode DNS lookup seperti berikut. Di PC1 kita cek, kita keluarkan yang tadi, DNS lookup mailku.com. Tipu lookup mailku.com. Nah, ini sudah ada seperti yang contohkan ini. Lalu pada mail server buat 2 akun email penggunaan seperti berikut. Oke, ini saya sudah membuat akun email. Yang pertama yang di PC1, kita silang dulu ini. Kita cek di sini email, konfigurasi email, kita seperti ini. Lalu yang di laptop, desktop email, kita konfigurasi email seperti ini juga. Lalu kita cek. Lalu ini sudah saya jalankan yang tadi. Lalu kita coba untuk mengirimkan email dari PC1 ke laptop. Dari PC1 mail compose untuk dari user 2